Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang bahasa dan usia. Di antara materi yang akan dibahas yaitu 1. Hubungan bahasa dan usia, 2. Tutur usia anak-anak, 3. Tutur usia anak SD, 4. Tutur usia remaja, 5. Bahasa prokem, 6. Dampak bahasa prokem bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Hubungan bahasa dan usia. Umur secara langsung membagi masyarakat menjadi beberapa golongan usia, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Jika membicarakan hubungan antara bahasa dengan umur atau usia pengguna bahasa itu sendiri, berarti secara langsung mengkaitkan hal di atas dengan dialek sosial atau sosiolek, yakni variasi bahasa yang berkaitan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Menurut Herr dan Agustina tahun 2004, berdasarkan usia dapat dilihat perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh anak-anak, para remaja, orang dewasa, dan orang yang tergolong lansia atau lanjut usia. Tutur usia anak-anak. Tutur anak-anak biasanya menggunakan bahasa apa saja yang mereka dengar dari keluarganya. Anak mulai belajar berbicara pada usia kurang lebih 1,5 tahun dan usia kurang lebih 3,5 tahun. Si anak boleh dikatakan sudah pandai berbahasa, yakni menguasai bahasa ibunya, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan orang dewasa secara sempurna. Pada masa awal perkembangan bahasa, anak-anak itu mempunyai ciri adanya penyusutan atau reduksi. Ciri bahasa anak-anak biasanya ceplas-ceplos dan apa adanya. Ciri universal tutur bahasa anak-anak dapat ditinjau dari segi fonologi. Bahasa anak biasanya lancar menggunakan bahasa bayi bilabial. Karena tutur anak-anak masih menggunakan bahasa kesatu, bahasa yang digunakan masih seputar orang atau benda yang masih bisa mereka lihat. Bunyi atau lafal yang digunakan oleh anak-anak belum begitu sempurna, khususnya pada huruf R dan S. Anak-anak akan mengalami kesulitan mengucap huruf dua tersebut yang disebut cedal. Tutur usia anak SD. Anak usia 7 tahun biasanya sudah masuk SD. Anak-anak di sekolah diajarkan keterampilan berbahasa, khususnya bahasa Indonesia. Melalui proses pembelajaran tersebut, anak-anak memperoleh B2. Proses pembelajaran tersebut akan terjadi kemungkinan pertama, anak-anak tidak mengalami kesulitan mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia meskipun tidak baku. Kedua, di daerah Jawa atau Sunda akan mengalami kesulitan menerima pembelajaran bahasa Indonesia apabila sejak kecil tidak diajarkan oleh orang tuanya. Sehingga akan muncul yang namanya bilingualisme atau kedwibahasaan. Pengaruh B1 dalam pembelajaran B2 pada anak-anak masih dibilang wajar, walaupun terjadi penyimpangan atau kesalahan-kesalahan tutur anak-anak terkadang menimbulkan suatu inovasi. Yang keempat, ada tutur usia anak remaja. Tutur remaja ditinjau dari segi perkembangan zaman. Masa remaja mempunyai ciri antara lain petualangan, geng atau kelompok kecil, kenakalan. Ciri ini berpengaruh dengan kebahasaan mereka, sehingga tercipta bahasa rahasia setiap kelompok-kelompok mereka. Salah satu tutur remaja yang khas dan muncul di Jakarta adalah bahasa prokem. Bahasa prokem pernah diangkat oleh Lita Pamela Kawira pada seminar Sosiolinguistik 2 di Jakarta Desember 1988. Bahasa-bahasa yang sering muncul di kalangan remaja adalah bahasa yang simpel. Salah satu ciri bahasa remaja adalah kreatif dan hanya diketahui oleh para remaja.
Ragam bahasa tersebut tidak bisa dilihat dari segi linguistik, namun dari segi sosialnya. Kemunculan kata-kata baru dilihat dari segi kebahasaan, menambah kekayaan bahasa untuk kalangan remaja. Akhir-akhir ini sering muncul kata gaul, contohnya cius, miapa, kamsupai, dan lain-lain. Dari segi sosiolinguistik, gejala bahasa semacam ini berkaitan dengan kelompok sosial tertentu dalam masyarakat kita. Yang selanjutnya ada bahasa prokem. Bahasa prokem pernah diangkat oleh Lita Pamela Kawira pada Seminar Sosiolinguistik 2 di Jakarta, Desember 1988. Meskipun bahasa prokem itu sekarang dikatakan menjadi milik remaja di Jakarta, pencipta aslinya sebenarnya adalah kaum pencoleng copet, bandit, dan sebangsanya. Di Jakarta, mereka ini disebut kaum preman. Rumus pembentukan bahasa prokem itu sebagian memakai penyisipan oke di tengah kata yang sudah disusutkan. Dan ini mirip dengan apa yang sudah kita kenal pada bahasa rahasianya kaum waria dan gay di Surabaya dan tutur remaja di Malang. Pada bahasa waria dan gay ada rumus pembentuk sebagai berikut, yaitu A2A. Yang terakhir, dampak bahasa prokem dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa prokem merupakan bahasa remaja, bahasa gaul yang digunakan dalam situasi tidak resmi atau non-formal. Bahasa tersebut tidak boleh digunakan dalam percakapan resmi dan dalam penulisan resmi atau ilmiah. Bahasa prokem hanya dipakai pada kelompok tertentu dan selalu mengalami perubahan perkembangan kosakatanya. Penggunaan bahasa prokem harus menyadari betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, seyogianya tidak membawa atau menggunakan bahasa prokem pada saat berkomunikasi dengan orang lain atau individu di luar anggota kelompoknya dan pada forum yang resmi atau formal. Penggunaan bahasa prokem dapat menghindari pencampur adukan struktur bahasa Indonesia baku dan struktur bahasa prokem. Bahasa prokem dapat memengaruhi perkembangan bahasa Indonesia pada masa mendatang. Dalam hal ini, perkembangan negatif merusak struktur bahasa Indonesia. Tapi di sisi lain, perkembangan yang positif dapat menambah kosakata.